Halo, assalamualaikum guys. Hari ini Jumat ya. Kita lagi di cockpitnya Ford Everest 4x4 AT Limited. Saya dapat alarm gak nih. Ini lampu hold kelip-kelip nih. Saya ini berarti ada masalah nih. Nah, nanti kita di mananya, di ujung sebelah kiri situ namanya ada port diagnostik gitu. Nanti itu bisa kita cek, kita jumper, nanti kelihatan nih holdnya berapa nih, kode hold di sini, kode DTC-nya diagnostik, trouble code namanya. Jadi sekilas tentang DTC di Ford Everest ini. Jadi kalau DTC ini nyala, di hold ini nyala, berarti ada error ya, ada kode error ya, atau ada DTC, ada kode DTC, diagnostic travel code. Ketika DTC terjadi, maka si TCM, transmission control module itu, dia akan base effort untuk menyelenggarakan atau menjalankan fungsi-fungsi sebagaimana mestinya dengan maksimal ya, tetap dengan maksimal. Artinya ada beberapa yang tidak bisa dijalankan, contohnya ketika alarm tadi, ya kan? Maka kita ketika dari D kita turunin ke L, itu cuman bisa sampai 2 ya, gitu loh. Ya kan? Jadi baiknya cuma sampai 2. Nggak bisa ke 1. Kalau kita pencet hold, nggak mau holdnya. Jadi nggak bisa lagi kita nyebut ke 1 ya, kalau ketika dari L. Terus juga begitu juga ketika dari L, pas kita turunan misalnya gitu ya, kita L kita nggak bisa nahan di 1. Jadi kan kalau L kita mau nahan di 1, pencet hold ya, jadi nggak bisa, jadi dia akan dimasukin ke 2 gitu. Jadi di Ford Everest L itu adalah 1 dan 2. Jadi kalau selama ada error hold ini, ya kan, artinya tombol hold nanti nggak bisa gitu loh. Artinya lagi, kalau kita masuk L nanti itu giginya, kalau kita turunan misalnya gitu, nanti dia akan masuk kedua, yang pada akhirnya mobil akan lebih cepat laju gitu ya, gitu. Akhirnya kita melakukan perlambatan dan pengereman. Nah, itu juga bisa berbahaya lama kelamaan, bisa bisa panas kan kita mesinnya gitu loh. Jadi kita harus solve ini gitu loh, ya kan. Kita harus solve ini biar fungsi TCM-nya berjalan maksimal. Salah satunya ada fungsi hold gitu ya, gitu loh. Nanti kita lihat ya, ini kodenya apa aja gitu loh. Ya. Guys, ini kita jumper ya, dari pin 16 nih, pin 16 yang ini ke 16 itu di pin tasnya ya, di 16 ini 16 di jumper ke pin 4, 16 di jumper ke pin 4 ya. Nanti kita lihat, kita baca diagnostic trouble code-nya. Kita lihat ya. Nah, ini dia. Kita hitung ya, ini dimatikan 1, 2, 12 ya. Ada lagi yang lain? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, hari ini Sabtu 2 November 2024. Kemarin di belakang kita adalah Ford Everest 4x4 AT Limited ya, punya Haji Ari. Kita lagi oprek maticnya. Kemarin kita pas jalan itu ada alarm 6 dan 12. 6 itu adalah VSC sensor valve. Udah kita ganti kemarin ini. Adanya di gearbox ya dia. Ini. Terus selanjutnya kita lihat lagi untuk alarm 12 bagaimana. Ya, kita lihat. Ini kita on-kan saja. Kita mau ngeliat ya, ini kita on-kan saja nih, kita on-kan. Kita lihat ya VSS-nya ya. Ini ya. Ini kan TPS-nya di sini ya. Ini TPS-nya di sini nih. Tuh, TPS-nya di situ ya. Nah nanti teman-teman koneknya itu begini di sini nih. Ini kelihatan ya nih. Saya zoom ya. Nah, itu di situ ya. Di kaki yang itu di ujung tuh.
ujung itu ya, yang ada yang kabelnya menuju ke VSC sensor yang ini ya. Oke, ini VSC sensor itu ya. Oke, ini koneknya ke positif avometer ya. Positif avometer kalau yang otomatis dibikin otomatis aja. Kalau ini disetting di 12 atau 20 volt ya. Betul. Nah, untuk negatifnya kita ke sini di negatif aki aja, negatif aki, dari negatif dari avometer ke negatif aki atau ke body ground gitu loh. Oke, ini avometernya. Oke, kita lihat dulu ya berapa sih settingannya saat ini gitu loh. Oke, kita lihat ya. Oke, dia di situ ya, kelihatan gitu. Di 0,1 sekian. Oke ya. Nah, ini kita set ya, Oke, kita set ya. Oke, ini teman-teman bisa kendorin atas bawah, asal kendor aja ya, biar nggak copot ya. Ini kendorin aja atas bawah ya. Kita setting ini di 1,1 ya. Oke, kita setting di 1,1 ya. Ini teman-teman bisa geser gini-gini nih. Nah, geser gini-gini, nanti hasilnya tuh lihat tuh ya kan, bisa berubah tuh, ada 0,1 sampai 1,5. Oke, yang kita butuhkan 1,1 ya. Kita butuhkan 1,1. Nah, ini kita geser sedemikian rupa. Ini kan kalau geser kiri kanan saya kasarin ya, geser kiri kanan nih. Ini geser kiri kanan, kasarin begitu. Jadi tegangannya dari 1,15 sampai 0,2. Oke, kita cari 1,1 ya. Gitu, ini kita cari 1,1 di ini aja, diputar pelan-pelan sampai dapat 1,1 ya. 1,1. Oke, 1,2 kemudian ke 1,1. Kalau udah mendekati 1,1 ya kan, ini bisa dikunci nih. Kita 0,9 ya, kita cari 1,1 ya. Oke, 1,1 gitu. Oke ya, 1,11 sekian, yang kan itu 1,11 nih. Nah, nanti 1,1 yang ini nih, yang 1,1 jadi 2 digit belakang koma itu harus di bawah 4 ya. Jadi misalnya 1,14 gitu ya, boleh. Kalau 1,1,5 kecilin lagi, atau nanti 1,08 gitu, itu boleh juga, atau 1,09. Jadi kalau 1,1 susah, jadi 1, mendekati 1,1 ya gitu loh. Oke, ya mendekati 1,1. Oke, ini udah kita setting. Oke, nah 1,9 oke, nggak apa-apa. 1,9 oke juga, nggak apa-apa. Itu dekat 1,1. Instruksi 1,8 juga dekat 1,1. Oke. Oke, gitu ya settingannya teman-teman ya. Ini kita kencengin. Oke, itu udah kita PSA sudah kita ganti, terus juga TP sudah kita setting. Nah, sekarang waktunya kita clearance alarm ya. Nah, kemarin jadi dia setiap nge-record itu kan dia nyimpen di TCM tuh, transmission control module ya kan. Nah, dia yang error itu akan tetap ada sampai kita mengclearkannya di TCM. Jadi walaupun dia sudah di setel, dia akan tetap ada tuh di situ alarmnya, kan indikator alarmnya gitu, kedip-kedipnya. Oke, caranya kita clear alarm ya gitu loh. Kalau pakai OBD2 mungkin di clear alarm ya, atau dihapus alarmnya ya. Nah, kalau di TDI gimana? Nah, TDI itu adalah kita cabut ini semuanya, negatif aki ini kabelnya cabut semua ya. Nanti kita shortkan sama positifnya gitu loh. Oke. Nah, kita lihat ya bagaimana ininya. Saya buka dulu ininya ya. So, ini udah saya kedorin ya. Ini dicabut semua ya, negatifnya jangan sampai ada yang nempel ya, karena kita akan ngaduin ini nanti sama positifnya ya. Oke, ini kita cabut semua. Udah nggak ada yang nempel tuh ya. Oke, sudah nggak ada yang nempel ya. Nah, ini coba kita sebagai ini indikatornya. Nah, itu ini kita pakai apa namanya, guys, super kapasitor ya. Oke, ini gini ya. Nah, nanti kita tempelkan dengan itu. Nah, kan kalau dia agak susah saya nih ya kan, saya pakai alat bantu ya, nanti pakai kabel jumper atau pakai tang boleh, pakai kunci pas boleh. Ini lagi dicoba nih sama Pak dosen nih, Pak Dondi. Gas dong.
Anjay. Gimana Pak Doni? Enak kan? Naikin ke atas, ke atas, ke atas. Gimana sama limited Pak Doni? Hah? Mana ini caranya nih, settingannya ini? Gimana Pak Doni? Enak kan nih? Ini kalau ini gigi 1 ya. Nanti kalau yang biru mati gigi 2, kalau 2 jam mati gigi 3, yang biru hidup gigi 4. Tes dong. Kayak Doni udah tahu kan? Tes, yuk. Ringan nggak? Injek lah. Gimana? Kok bisa begini ya? Gimana? Apa gimana? Gimana maksudnya sih? Ini, Jadi harusnya gimana emangnya Pak dosen? ini hilang nih lemotnya ini. Hah? Lemotnya hilang ini. Lemot kan nih mobil? Ada coy. Kayak TDCi ini. Kayak tadi saya. Yoi. Mantap gak? Bisa kita balap ini Innova ini. Nah, gimana? Lu kan punya limited kan? Nah, limited gini, Matic harusnya gini nggak? Matic TDI, rasa TDC ya? Yoi. TDI rasa TDCi ini. Jadi mobil Bapak Doni mau diginiin gak nih? Perlu belajar nih ilmunya ini. Enak kan? Asik. Jeduk nggak jeduk kan? Jeduk standar kan? Jeduk bawaan dia. Iya, Hah? bawaannya. Nih, 1 nih, 2 nih, tuh lihat. Enak gak? Empuk gak 2? Iya. Apa settingannya nih? Settingannya apa ini? Gitu loh, mantap udah nih. Kok bisa ya? Bang Om, kok bisa ringan kayak gini sih, Bang? Ya di setting dong Pak. Aduh. Mobil bertapa dulu. Nih mobil aja bertapa di gua, bertapa dulu. Kickdown udah tes belum? Hah? Kickdownnya? Tadi udah. Mantap ya? Kok bisa gitu ya? Ringan. Kok bisa ya? Pertanyaan ini kenapa bisa? Jadi ini TDI apa TDC? Kayaknya TDCi ini. Aduh, coba terus lagi. Coba lagi, coba lah. Mau kemana?